Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang analisis model kurikulum. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada model development education atau perkembangan. Model perkembangan menempatkan peserta didik pada inti kurikulum. Guru merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Peserta didik memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupannya dan berpikir relatif akan konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Ditambah oleh Jewett by the Ennis tahun 1994 bahwa model ini merefleksikan orientasi aktualisasi diri yang menekankan pada pertumbuhan siswa secara individual. Nah, pembuatan kurikulum merencanakan program berdasarkan tingkat perkembangan siswa pada saat itu. Nah, program ini akan dilaksanakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pendataan holistik dalam mencari identitas pribadi, beragam kesempatan untuk perkembangan yang maksimal, lingkungan yang sehat yang menjamin individu. Nah, yang kedua ada model movement education atau gerakan. Nah, model analisis gerakan mulai berkembang tahun 1920-an dan 1930-an. Kini telah dikembangkan dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanika dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam mengembangkan programnya. Aktualisasi diri dan proses belajar ditemukan pula dalam model ini. Penguasaan keahlian terlihat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Nah, di sini juga menurut Jewett, Ennis dan Ennis tahun 1994 menyatakan bahwa dalam model analisis gerakan, peserta didik belajar menganalisis gerakan berdasarkan konsep badan. Atau yang kedua ada usaha, ruang di mana badan bergerak dan hubungannya yaitu dengan atau hubungan apa yang terjadi. Juga mereka menerapkan konsep tersebut untuk berbagai macam kegiatan olahraga dan gerakan manusia. Nah, peserta didik meningkatkan kemampuan untuk mencapai tingkat gerak yang terampil. Mereka mengidentifikasi dan menerapkan konsep gerak yang terampil ke dalam prestasi dirinya sendiri dan teman sekelasnya. Nah, karakteristik program yang dikembangkan dalam model ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan keterampilan gerak yang terintegrasi dalam satu kesatuan, ruang lingkup, dan tahap isi pelajaran atas tema atau konsep gerak, menekankan pada kemampuan memecahkan masalah. Nah, yang ketiga ada model sport education atau pendidikan olahraga. Nah, model ini dikembangkan oleh Sidepton berdasarkan atas asumsi bahwa satu, olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Yang kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi. Yang kedua dan keempat ada keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Nah, menurut dia juga si Depton menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tetapi juga belajar mengkoordinir dan mengatur kegiatan olahraga. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh model kurikulum ini adalah yaitu meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela
Nah, yang kedua, mengembangkan pemahaman, kemampuan strategi, dan keterampilan dalam berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman akan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam olahraga. Nah, yang kedua ada model personal meaning. Nah, model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Nah, untuk menerapkan model ini diperlukan proses kurikulum PEMIROK atau yang disingkat bisa jadi VVCF. Suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Nah, dimensi tujuan meliputi 22 pernyataan tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhan. Nah, sedangkan dimensi proses berperan sebagai pola kualifikasi untuk mengidentifikasi keseluruhan proses pembelajaran gerak. Nah, yang selanjutnya ada model health related physical fitness. Ya. Model ini adalah model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran. Hampir sama dengan model perkembangan. Ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang yang menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Nah, dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi nilai disciplinary mastery. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.